kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Oke, selamat pagi sahabat Teknika, masih dari kawasan SMK Negeri 3 Singaraja. Berjumpa lagi bareng Widi di obrolan pagi STEMSI yang akan nemenin sahabat Teknika di pagi hari ini di SMK Negeri 3 Singaraja. Dan yang pastinya akan berbincang nih sama guru luar biasa ya. Kalau menurut Widi ini guru luar biasa karena waktu Mas Hawidi itu jadi guru yang sangat populer gitu ya. Kita kenalin dulu kepada Ibu DRA Nimade Seni Andari. Ya, apa kabar Ibu hari ini? Baik, terima kasih Widi. Selamat pagi dulu. Ya, saya bersyukur bahwa hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mungkin pagi ini kita sapa dulu sahabat Teknika dengan salam Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Nah, langsung. Dan mungkin sahabat Teknika yang sudah familiar banget ya lihat wajah Bu Seni dari mungkin bisa perkenalkan dulu Bu. Namanya, kemudian rumahnya di mana, alamatnya di mana, dan juga ngajar apa di SMK Negeri 3 Singaraja. Terima kasih Widi. Untuk baik sahabat Teknika, perkenalkan nama saya Nimade Seni Andari. Cukup dipanggil Ibu Seni gitu aja. Yunda atau Seni ya. Boleh Yunda Seni boleh, Ibu Seni boleh, atau Seni saja boleh. Bu Seni cantik. Boleh. Terima kasih. Saya tinggal di Jalan Pulau Batam 10 Banyuning Barat. Jadi tinggalnya di situ dari tahun 94. Belum lahir saya. Tapi saya sudah. Nah, pertama kali Bu jadi guru di sini itu adalah tahun 1993. Jadi bulan Maret masuk ke sini tahun 1993. Jadi kalau dihitung-hitung sekarang 2024 itu sudah hampir 31 tahun lebih. Sebentar lagi sudah memasuki Masa purna bakti. Masih susul teman-teman yang lain. Tapi dari wajah masih tetap awet dan energik ya Bu ya. Mudah-mudahan tetap awet. Nah, itu tadi mengawali karir di SMK Negeri 3 Singaraja pada tahun 1993. Itu lama banget.
Dan mungkin banyak banget nih ya cerita-cerita dari Yunda Seni yang mungkin baru mengawali karir di SMK Negeri 3 Singaria itu jadi guru. Tahun 93 masuk ke sini langsung ya jadi guru, tetapi tidak langsung mengajar sejarah. Terus? Ketika itu ditugaskan untuk mengajar PPKN. PPKN. Ya, PPKN untuk seluruh kelas 10 di semua jurusan. Jadi kelas 10 semua jurusan itu materi atau pelajaran PPKN. Karena apa? Karena pada waktu itu sudah ada yang mengajar sejarah. Teman yang lebih senior, lebih duluan dari saya. Kemudian setelah mengajar PPKN baru kemudian diberikan mengajar sejarah, tetapi setelah itu karena ada perubahan kurikulum dan lain-lain akhirnya mengajar PSPB juga. PSPB, kemudian dari PSPB dapat juga mengajar IPS, kemudian juga materi sejarah kembali, dapat mengajar IPS juga, dapat mengajar budi pekerti juga, kemudian mengajar IPAS juga, dan sekarang mengajar sejarah sampai hari ini. Berarti mengajarnya itu banyak banget nih ya tadi pelajaran-pelajarannya. Nah, untuk perasaannya nih dari ngajar PKN kemudian IPS kemudian ke sejarah, gimana nih perasaannya Bu, kok terus kesana kemari nih? Nah, untuk perubahan-perubahan itu apapun yang diberikan kita sebagai guru harus siap. Tidak ada istilah atau kata tidak siap sebagai seorang guru. Nah, kebetulan kalau PPKN kan ada kaitannya, ada hubungannya dengan materi sejarah. Jadi tidak begitu banyak belajar, tapi walaupun begitu sebagai seorang guru tetap harus belajar. Sampai hari ini pun di usia menjelang pensiun kita tetap harus belajar. Karena sekarang kan sudah perubahan-perubahan Benar, kurikulum udah baru kurikulum dan ya. lain-lain. Jadi harus mengikuti perkembangan zaman. Karena kalau stuck atau tetap itu berarti kita akan ketinggalan, terutama bagaimana cara menghadapi siswa di kelas terutama. Tuh. Nah, itu kan tadi dari sisi guru pembelajaran. Nah, ternyata ya sahabat Rika, Yunda Seni ini juga pernah menjadi waka kurikulum. Mungkin bisa diceritakan, bukan kurikulum, kesiswaan ya. Mungkin bisa diceritakan sama sahabat Rika Yunda. Baik Widi, kalau jangan salah nanti marah Pak Ngurah kalau waka kurikulum itu. Udah, waka kesiswaan. Begini, sebelum menjadi waka kesiswaan itu panjang ceritanya. Ketika tahun 93 sebenarnya tugas tambahan selain mengajar itu Ibu diberikan tugas sebagai pembina ekstra Sispala dulu yang pertama. Nah, kebetulan kan sesuai dengan organisasi yang Ibu ikuti waktu mahasiswa, yaitu mahasiswa pecinta alam. Jadi begitu masuk ke sini langsung diberikan tugas untuk memegang ekstra Sispala yang kebetulan pada waktu itu bersama almarhum Bapak Sadi Aryadi. Nah, itu berdua. Karena keterbatasan alat waktu itu akhirnya kita banyak latihannya itu di tower yang sekarang tower air itu. Ketika ada lomba rafling misalnya, kita latihan di tower yang dekat Asam itu. Di situ kita latihan, mungkin termasuk Ibu sendiri pun pernah turun dari sana. Kemudian karena banyak kegiatan Sispala sehingga banyak juga prestasi yang diraih dari ekstra Sispala zaman itu. Karena yang pertama Ibu ingat itu adalah ketika kejuaraan di TJ Kule, dari 8 piala kita memperoleh 7 piala. Dan itu luar biasa untuk awal dari kegiatan ekstra Sispala. Jadi yang perlu Widi ketahui bahwa ekstra Sispala ini salah satu pencetus atau pendirinya adalah Bapak Nyoman Swastike. Jadi kepala sekolah kita yang lebih dulu itu. Jadi itu adalah salah satu pencetusnya. Dan saya di sini atau Ibu di sini hanya melanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang baru yang mungkin pada zaman itu belum ada, terutama kan
rafling, panjat tebing dan lain-lain belum ada, sehingga kita yang meneruskan. Dan dari prestasi itu tidak kalah dengan ekstra yang Benar, lain. benar, benar. Nah, tadi kan ngomongin Sispala nih Yunda ya. Kenapa sih Yunda tertarik sama Sispala? Maksudnya dalam artian mencintai alam. Kenapa bisa tertarik? Karena kebanyakan kalau guru-guru cewek di sini kan lebih ke yang enggak yang feminim gitu. Tapi Yunda kenapa milih yang agak ekstrim gitu olahraganya? Mungkin karena apa namanya, keinginannya memang ke alam. Benar, 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 benar. Dan itu kaitannya juga dengan cita-cita dulu tidak menjadi guru, tapi ingin menjadi salah satu anggota KOAD sebenarnya. Wah, keren banget nih sahabat Dika. Tapi akhirnya jatuh ke jadi guru, tapi apapun yang kita dapatkan sekarang, tugas yang kita lalui sekarang itu adalah tetap bersyukur. Ya, mimpi boleh, tapi kalau belum terwujud ya berarti kita harus jalani yang sekarang. Nah, kenapa suka? Karena zaman dulu kan tidak ada HP, tidak ada laptop, tidak ada. Jadi mainan kita hanya di alam. Dan memang mungkin jiwa petualangnya itu yang mungkin tidak bisa dihilangkan. Masih Ya, memang. kental sampai saat ini walaupun nanti mau purna bakti ya Yunda ya. Ya, saya kira sampai hari ini pun masih jiwa-jiwa itu, cuman sudah kalah dengan fisik. Udah nggak bisa Semangat mendaki boleh. gunung nih kalau kayak gini Yunda ya. Nah, biasanya nih kan kalau kita pencinta alam pasti berbaur ya sama siswa-siswi, dan mungkin sahabat Rika di antaranya ya yang kenal sama Yunda sering banget berbaur sama Yunda, itu rasanya kayak ya udah kayak ibu sendiri gitu. Nah, untuk mungkin anak didiknya Yunda nih yang sering banget sama Yunda, gimana perasaannya menganggap mereka itu sebagai anak juga atau gimana? Mungkin dengan melalui organisasi itu, apakah di Sispala, apakah di Pramuka, karena Pramuka itu menjadi pembina tahun 2010, itu pun karena Bu Putu sendiri membina waktu itu, jadi kita diminta untuk ikut KMD ya, kursus mayat dasar. Itu adalah untuk persyaratan menjadi seorang pembina. Itu Bu Putu yang meminta, ayo biar ada temen. Akhirnya 2010 selesai itu menjadi pembina Pramuka. Tapi dasarnya sekali adalah dari pecinta alam. Tapi kegiatan Sispala dengan Pramuka sebenarnya tidak jauh beda. Sama-sama juga di alam. Cuman mungkin beda dari pakaian ya. Iya benar. Kalau kegiatan mungkin sama tuh di alam, dan dilatih keterampilan dan lain-lain di situ. Nah, kalau untuk kedekatan dengan siswa, selalu misalnya menyampaikan kalau di kelas mereka itu pasti mengerti kondisi. Kalau di kelas misalnya mereka tahu apa namanya sopannya, kemudian juga tahu etikanya, mereka tahu. Tapi kalau sudah di luar, kita sama seperti teman atau sahabat. Bahkan sampai hari ini pun ada alumni yang kalau libur dia misalnya datang ke rumah ya sama seperti anak sendiri. Bawa makanan gitu ya, nah ya manggang bareng gitu, kemah-kemah bareng, makan bareng. Jadi kalau kita ngelihat antara siswa yang dulu sama siswa yang sekarang, gimana Yunda pendapatnya nih? Ya pastilah ada dari 31 tahun di sini dengan berbagai kondisi, karakter anak-anak atau siswa, pasti ada bedanya, tapi pada dasarnya adalah saya percaya atau ibu percaya bahwa mereka adalah semuanya baik ya. Iya, benar, Baik, benar, karena benar. ibu juga yakin semua anak itu pasti punya kelemahan, pasti punya kelebihannya. Tinggal kita bagaimana caranya untuk menggali. Kenapa sih anak ini kok seperti ini? Kenapa sih anak ini seperti ini? Makanya kalau ada yang agak nakal misalnya, ayo kita ikut kegiatan ekstra, kita keluarkan di situ. Boleh pilih, mau pilih ekstra apa. Kalau mau ekstra tenaganya banyak, ayo kita naik gunung sama-sama. Atau misalnya kalau mau kegiatan yang lain, ayo kita ke Pramuka. Mau olahraga silahkan ke Pramuka. Jadi melalui kegiatan ekstra itu sebenarnya salah satu cara untuk ya mengurangi kenakalan-kenakalan remaja. Jadi ke arah yang positif, dan di situ mereka terutama akan dilatih
sesuai dengan kurikulum sekarang ya, karakter ya. Iya. Dilatih satu mandiri, pasti mandiri karena mereka sudah biasa hidup di alam ya. Masak sendiri dan lain-lain. Jadi tidak cengeng, tidak mudah putus asa. Kemudian punya semangat juang yang tinggi. Coba bayangkan kalau naik gunung belum apa-apa sudah nangis kan? Benar. Ngapain susah-susah ke gunung? Karena kita pecinta alam tuh punya moto, kita datang bukan untuk merusak alam, tapi kita datang untuk melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang Maha Esa itu. Benar, setuju banget sama Yunda. Nanti kapan-kapan diajak deh Yunda ya, ikut Boleh. Sispala. Untuk sekarang ini Sispalanya tidak berkembang lagi, belum. Mudah-mudahan nanti ke depan ada pembina lagi yang bisa menghidupkan kembali. Cuman kan harus juga diseleksi kegiatan-kegiatan karena sekarang kan banyak kejadian juga di gunung. Karena kalau kita persiapan misalnya naik gunung itu tidak bisa asal jalan, tapi perlu persiapan istilahnya apa yang harus dibawa fisiknya dan lain-lain. Kemudian juga harus tahu gimana kondisi gunungnya dan lain-lain. Itu yang perlu. Sama juga kita kemah kan tidak langsung saya datang membawa tenda, enggak. Kita pasti survei dulu bagaimana sih kondisi di situ, apakah dekat dengan air atau lain-lain. Nah, apakah berbahaya atau tidak. Itu yang perlu. Jadi tidak langsung, makanya Ibu pesan misalnya kalau ada yang senang di kegiatan alam harus memperhatikan hal-hal yang penting seperti itu. Oke, dan itu dia sedikit tips ya dari Yunda Seni untuk kamu yang pecinta alam. Nah, tidak jauh dari alam dan juga organisasi. Itu kan dulu Yunda dapat jadi pembina PIK Remajaan Rayuga juga. Ya, apa itu masih gini Yunda ya? Berkembang atau gimana tuh? Untuk PIK remaja masih, kalau tidak salah hari Minggu kemarin ada pelantikan, tetapi karena tidak bisa hadir karena pas ada kegiatan atau acara sehingga tidak bisa hadir. Jadi yang mendampingi adalah Bapak Ede Bagus Widiana, Gus D, dan juga Ibu Tika. Jadi masih eksis dari pertama kita bentuk PIK remaja itu Ibu dengan Bapak Wayan Widastre pada saat bener. itu. Itu di zaman saya dulu ya Bu ya. 2000 kalau nggak salah 2015. 2014 kalau nggak kita salah bentuk PIK Andra Yuga itu bersama Bapak Wayan Widastre yang beliau sekarang sudah pindah tugas ya. Dan sampai hari ini karena kalau PIK remaja manfaatnya sebenarnya bagus sekali. Benar, setuju. Mungkin Widi masih ingat itu apa-apa saja yang diberikan di situ. Salam genre itu aja masih ingat. Itu ingat dari zaman dulu tuh. Salam genre. Dan apa namanya tuh untuk tugas tambahan yang saat ini Yunda jalani, tugas tambahan apa aja nih Yunda? Tadi kan kembali ke yang tadi. Pertama kan membina Sispala, siswa pecinta alam. Kemudian ke pramuka, tugas tambahan juga. Itu yang tugas di sekolah. Tapi kalau yang di luar saya kira Ibu Kira juga banyak ikut di organisasi FPTI misalnya. Itu cukup lama sehingga tugasnya sering ikut di kegiatan Porseni misalnya, di Porprov dan lain-lain sebagai ofisial ya. Itu tugas tambahan di luar dan juga tergabung di pengurus Kuarcap walaupun sekarang tidak seaktif yang dulu karena kondisi juga. Nah, kemudian tugas yang lain itu adalah di pembina OSIS. Pembina OSIS yang cukup lama sekali itu dari 95 kalau nggak salah itu di pembina OSIS. Kemudian zamannya almarhum Bapak Lukas itu ditugaskan sebagai di staff, yaitu sebagai koordinator ekstra pada waktu itu bersama Ibu Putu Surasmini dan Bapak Madewinate. Jadi kalau Ibu di koordinator ekstranya, kalau Bu Putu di ketertibannya, Pak Madewinate itu di pembinaan OSIS-nya. Itu di OSIS ya. Jadi di OSIS itu cukup lama dan kemudian begitu Bapak Nengah Budana pensiun, nah kemudian baru diberikan tugas menggantikan beliau menjadi wakah kesiswaan. Dan sekarang tugasnya menjelang Purna Bakti adalah sebagai guru sejarah. Tambahannya hanya pembina
pramuka. Pramuka. Nah, dari sekian banyak kegiatan bareng siswa SMK Negeri 3 Singaraja, ada nggak sih pengalaman yang emang nggak bisa terlupakan, nggak pokoknya pengalaman yang tidak terlupakan dan masih ingat sampai sekarang, ada nggak sih Yunda? Mungkin bisa diceritakan sama sahabat Rika. Kalau pengalaman dikatakan kan pasti tidak bisa dihitung ya. Bener, banyak banget Banyak, pasti. karena kegiatannya itu luar biasa banyak. Nah mungkin kalau kegiatan di menangani dalam, karena sering dalam kegiatan di lapangan, lebih banyak di lapangan sebenarnya. Ya banyak tantangan, pasti dalam tugas itu pasti ada tantangan. Tetapi apapun itu tantangannya pasti akan ada jalan keluar. Nah mungkin yang bukan tidak bisa, bukan berat ya. Karena saya percaya juga, ibu percaya bahwa apapun itu seberat apapun kalau dijalani dengan baik pasti bisa diatasi. Nah mungkin dalam penanganan siswa, karena zaman dulu mungkin karakternya kan beda juga dengan yang sekarang. Kalau dulu mungkin kita didikan militer, kalau sekarang kan sudah beda. Karena kita tetap mengikuti perkembangan zaman, tidak boleh selalu monoton seperti itu. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam penanganan siswa kan. Tapi pada dasarnya siswa itu kalau memang kita mau pendekatan pasti akan mengerti juga. Itu tidak ada yang memang keterlaluan sekali. Itu dalam penanganan siswa. Mungkin pengalaman yang lain ya ketika mengikuti kegiatan-kegiatan di lapangan. Karena bagaimanapun ini pengalaman yang di sekolah apa di luar? Di sekolah boleh, di luar juga boleh. Ya pengalaman yang di luar mungkin ketika berhasil mencapai puncak gunung itu kan suatu kepuasan batin. Bener. Orang lain mungkin mengatakan ngapain susah-susah naik gunung, capek, kemudian tidur di bawah dingin, panas. Apa yang dicari? Enakan di rumah ada kasur empuk, makannya enak, kaki tidak sakit. Tapi kenapa kok tidak pernah bosan? Karena itulah sekali mencoba maka akan pengen lagi. Ketagihan ya. Mungkin banyak yang terutama ketika mendaki gunung-gunung yang cukup tinggi bagi untuk ukuran cewek mungkin. Tapi kalau sekarang sudah banyak dan juga sudah lebih mudah. Kalau dulu kan jalannya masih rusak dan lain-lain. Nah pengalaman itu ketika naik gunung yang tinggi, apakah di Semeru atau di Rinjani, itu pengalaman yang luar biasa yang tidak bisa dilupakan karena di situ kita dilatih untuk menahan emosi. Kenapa seperti itu? Iya, karena kalau mendaki, contohnya misalnya, rasanya gunung itu kok deket ya, tapi begitu didekati kok masih 7 bukit lagi, kapan nyampenya? Kalau itu putus asa, ngapain saya susah-susah, balik aja udah turun. Tapi itulah yang melatih ibu untuk tetap tidak boleh putus asa. Jalan pelan pasti akan nyampe. Di situ dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Jadi ketahanan fisik dan mental benar-benar diuji di situ. Nah, itulah yang juga membuat kita lebih tahan menghadapi masalah apapun. Karena Benar. sudah. Jadi kayak langsung ke dalam diri gitu ya Yunda ya, efeknya ya Yunda ya. Nah untuk gunung, nah tadi kan ngomong gunung. Kira-kira gunung apa saja nih yang sudah pernah didaki Yunda sendiri? Untuk di Bali mungkin itu yang pertama sekali adalah Gunung Agung. Wah keren. Itu Gunung Agung tahun 1984 ya. Ya ampun itu saya belum lahir. Belum lahir ya. Berarti Yunda itu umurnya masih sedang energiknya banget ya Iya, sama teman-teman ya. mahasiswa semester 2 kalau nggak salah. 84 ya. Kemudian kalau yang di Bali Gunung Agung itu, kemudian Batu Karu juga, Gunung Batu Karu di Tabanan. Kemudian kalau Batur itu hampir setiap Sabtu ke sana sebagai tempat refresh. Sabtu ke sana karena kita kalau naik itu kan biasanya jam 3 dini hari, kemudian turunnya kita lihat jam 5:30 itu sudah lihat sunset. Ya turun. Jadi supaya tidak panas itu. Jadi kita biasanya naik selalu malam. Nah, kalau yang di luar
ya itu kita mencari momen-momen yang penting. Misalnya apakah tahun baru atau 17 Agustus. Kalau yang di Semeru kita mengibarkan bendera merah putih di Keren Puncak bener-bener. Semeru ya 17 Agustus pas tahun 1986. Kalau yang Rinjani 1985 1 Januari tahun baru itu. Nah, itu kita di sana. Jadi luar biasa indahnya dan tidak bisa dilupakan, itu indah sekali. Nggak bisa Untuk kebayang ya Yunda ya. Kalau sekarang mau mendaki lagi gimana? capeknya hilang. Bener. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang pengalaman Yunda Seni, tentang kecintaannya dia terhadap alam. Nah, sekarang kita balik ke sejarah dulu deh, ya Yunda ya, ke masa lalu dulu. Karena kalau kita ngomong sejarah itu ngomongnya masa lalu nih. Dan untuk sejarah ya, untuk di kurikulum Merdeka ini masih ada sejarah Yunda. Untuk kurikulum Merdeka sekarang ada di fase E ya, sama fase F atau kelas 10, kelas 11, sedangkan kelas 12 tidak ada lagi. Fase lanjutan tidak ada. Untuk sejarah masih ada. Untuk guru sejarah? Kita ada guru sejarah berempat, ada yang baru datang satu kan P3K. Nah, sebentar lagi saya purna, berarti akan ada 3 guru. Mungkin nanti akan ada yang datang, tidak tahu, tapi yang jelas sekarang ini adalah ada 4 guru sejarah. Nah, untuk pembelajaran sejarah nih Yunda ya, mungkin setiap kurikulum itu berbeda pembelajarannya atau gimana? Mungkin bisa di-share. Sebenarnya tidak jauh berbeda. Ya, cuman mungkin kalau dari penyampaian dari cara saja sebenarnya kalau dari materi mungkin ada beberapa poin yang dihilangkan. Ya, kalau dulu kan mungkin kita dapat materi yang lebih, misalnya sejarah Eropa gitu. Itu kan dulu ada dan lain-lain, sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi cukup Berarti ada beberapa materi yang sedikit dipangkas gitu Yunda ya. Tapi tidak melepas dari sejarah-sejarah yang lain gitu ya Yunda ya. ya dulu banyak sejarah dari luar itu. Sejarah misalnya sejarah Mesir kuno itu kita berikan kepada anak-anak. Nah, sekarang ya kalau kelas 10 yaitu materinya terang praaksara itu, dari praaksara, kemudian Hindu Buddha, kemudian Islam ya, kerajaan Islam, kemudian masuknya kekuatan asing. Nah, kalau kelas 11 kita sudah mulai ke Jepang, misalnya penjajahan Jepang, kemudian sampai ke reformasi. Kalau dulu kan ibu ingat tuh kalau reformasi itu kelas 12 dulu. Iya, karena sekarang kelas 12 nggak ada sejarah Yunda Nah, ya. itu akhirnya di fase F diberikan tuh kelas 11. Nah, untuk effort dari siswa sendiri dalam pelajaran sejarah gimana Yunda? Mungkin bisa diceritakan. Kalau belajar sejarah dulu saya itu sangat menarik banget ya Yunda ya. Kalau kita ingat dulu lagi flashback. Yang ngajar siapa? Yunda. Jadi lupa nih Yunda. Dulu belajar sejarahnya kita seru. Kalau sekarang gimana nih Yunda dengan kurikulum Merdeka ini? Harusnya tambah seru lagi kan, karena apalagi sekarang kan harus diselingi dengan berbagai cara biar tidak mengantuk. Tapi dulu pun tanpa ada itu kita tetap seru ya. Tetap seru. Tetap seru, apalagi kelasnya Widyastri itu luar biasa. Seru kalau sejarah Yunda Seni yang ngajar always harus stay. Karena emang cara belajar kalau ngomong cara belajar yang dulu sama yang sekarang tuh beda nggak sih Yunda? Kalau cara belajar tergantung siswa sebenarnya. Benar. Tapi cuman bagaimana guru itu bisa membangkitkan gairah siswa belajar ya. Karena kalau dulu misalnya diberikan tugas ini selesaikan, mungkin kalau dulu banyakkan guru yang aktif. Tapi kalau seingat ibu, siswa zamannya Widyastri juga semua aktif. Ketika diberikan salah satu permasalahan pasti diselesaikan, dan itu pun dengan antusias, sehingga tidak ada yang ngantuk ya. Bener. Jadi kalau dulu tuh sejarah emang bener-bener kita bisa kayak ke sejarah yang dulu, jadinya pembelajarannya di kehidupan kita sekarang gitu Yunda. Dan untuk pesan dan kesan nih Yunda ya, untuk pertanyaan selanjutnya, pesan dan kesan untuk sahabat Rika yang lagi dengerin dan juga untuk siswa
di SMK Negeri 3 Singaraja dan pegawai juga, guru juga gimana nih Yunda? Mungkin untuk siswa dulu, untuk siswa jadi pesan yang mungkin perlu Ibu sampaikan bahwa jangan pernah bosan untuk belajar. Karena apa? Selalu wanti-wanti di kelas menyampaikan bahwa jangan sampai menyesal di kemudian hari. Lakukan yang terbaik, gunakan waktu masa muda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena penyesalan pasti datang belakangan, terlambat. Nah itu kerja keras itu yang penting. Kemudian belajar untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab ini, karena kita ini kan sekarang dituntut untuk pendidikan karakter. Yang perlu kita kembangkan, apakah itu di P5 atau yang lain, itu adalah satu, jujur. Ya, kejujuran itu penting. Kalau memang sakit ya katakan sakit, itu dari hal kecil ya. Hal kecil. Kalau memang tidak sakit ya jangan mengatakan diri sakit. Ayo semangat bangun. Makanya begitu bangun langsung ucapkan semangat saya harus belajar. Itu yang pertama ya. Ingat tuh sahabat Rika, harus belajar, semangat. Itu kemudian yang kedua yaitu tadi tanggung jawab mandiri. Dan Ibu yakin kalau dilakukan dengan senang hati, tanpa ada paksaan, dan dilakukan dengan tulus ikhlas, pasti akan mendapatkan hasil. Paling tidak ya nanti bisa menjadi bekal anak-anak setelah keluar dari SMK 3. Karena Ibu percaya anak-anak yang aktif kemarin di sini kalau dibawa keluar setelah tamat pasti tidak akan mengecewakan. Iya, benar. Tidak akan mengecewakan dimanapun itu. Setuju banget. Apalagi sekarang dengan organisasi yang banyak ya, dengan tanggung jawab yang banyak juga untuk siswanya. Jadi kayak lebih dia tuh bisa survive gitu ya Yunda ya. Habis itu untuk pegawai sekarang Yunda. Pegawai dan juga guru. Guru dah dulu deh. Untuk teman-teman sejawat, Bapak Ibu guru dan juga pegawai ya sekalian. Iya sekalian aja nih. Itu kita sama-sama bertugas untuk mencerdaskan anak didik ini, anak-anak bangsa yang nantinya diharapkan menjadi generasi-generasi yang luar biasa. Mari kita lakukan tugas kita dengan penuh semangat, walaupun mungkin sudah umur, sudah usia, tapi ayo kita lakukan tugas dengan ikhlas, dengan semangat. Jangan pernah merasa beban berat tugas itu. Kalau dilakukan dengan senang hati pasti akan lancar saja dan menghasilkan yang terbaik. Itu mungkin yang perlu Tiang sampaikan atau Ibu sampaikan kepada teman-teman guru yang satu profesi ya, dan juga Bapak Ibu guru pegawai. Jadi lakukan apapun tugas itu, yang penting dengan senang hati, ikhlas, dan tentunya penuh semangat. Pokoknya dibawa enjoy aja. Enjoy. Jadi itu. hari itu nggak kerasa gitu ya Yunda ya. Makanya Yunda juga sekarang kan tidak terasa. Tahu-tahu sudah 32 tahun menjelang 32. Tahu-tahu sudah mau pensiun. Nah itu kalau dilihat semangatnya sih masih. Cuman di satu sisi sekali lagi mungkin fisiknya. Nah itu. Jadi untuk sahabat Rika, jadi nggak boleh kalah nih sama Yunda Seni jadinya ya. Walaupun beliau itu udah mau punah bakti, tapi semangatnya masih oke. Jadi untuk teman-teman dan juga siswa, jadi jangan patah semangat. Jadikanlah Yunda Seni sebagai contoh. Jadi emang favorit banget nih Yunda Seni menurut Widya. Dan untuk closing statement, ada nggak sih kata-kata motivasi nih untuk di pagi hari ini Yunda? Mungkin yang penting saya sampaikan adalah lakukan, kerjakan dengan ikhlas, itu saja. Itu aja ya, ingat kerjakan tugasnya hari ini. Apalagi sekarang udah akhir bulan nih Yunda, besok udah awal bulan, udah gajian. Dan segitu dulu, thank you banget ya Yunda Seni ya sudah mengisi pada program OPS kali ini. Semoga informasi yang tadi sudah Yunda sharing dapat bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk sahabat Rika untuk menjalani hari itu. Harus tetap dijalanin, harus tetap semangat dan jangan lupa berjuang, dan pastikan perjuangan itu
bisa membawakan hasil yang luar biasa. Dan segitu dulu untuk program Ops pada kesempatan hari ini. Widi pamit undur diri, kasih ucap majulah pendidikan Indonesia and bye-bye.